Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmanto. Saya dari kelas SI 403. Di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini saya akan menjelaskan alur dari proses penerimaan kas yang telah saya buat. Kas selanjutnya ini dia proses penerimaan kas dari penjualan keripik opak singkong yang telah saya buat sebelumnya. Di sini ada 3 bagian. Pelanggan itu bukan termasuk bagian atau divisi ya. Jadi di sini ada pelanggan, lalu ada divisi kasir atau bagian kasir, bagian keuangan, dan pemilik. Nah, dimulai dari pelanggan. Pelanggan itu memesan produk, lalu pelanggan selanjutnya melakukan pembayaran, lalu pelanggan menerima produk, lalu selanjutnya ke bagian divisi kasir. Sebenarnya setelah bayar itu, pelanggan bayar langsung sama kasir itu dibuat faktur. Jadi kasir membuat faktur penjualan, lalu selanjutnya kasir menerima uang dari pelanggan, lalu kasir menyerahkan produk ke pelanggan. Nah, di sini pelanggan menerima produknya. Setelah kasir menyerahkan produk kepada pelanggan, kasir menyetor uang ke bagian menyetor kas, lalu kasir konfirmasi dulu setorannya, lalu kasir menyetor uang ke bagian keuangan. Nah, di sini di bagian keuangan itu, bagian keuangan menerima setoran dari kasir. Setelah konfirmasi setoran dari kasir, lalu review setoran kas bagian keuangan, memeriksa setoran kasnya. Lalu setelah itu lanjut ke mencatat setoran di buku besar. Nah, jadi bagian keuangan mencatat setoran di buku besar. Lalu selanjutnya itu menyiapkan laporan keuangan atau membuat laporan keuangan. Nah, di sini saya pakai simbol multi dokumen karena isinya itu kan laporan keuangan itu banyak ya. Banyak bagian-bagian dokumennya, gitu, nggak cuma satu. Jadi ada beberapa dokumen seperti uang masuk, lalu uang keluar gitu. Dokumen keuangan bulan Januari, Februari, atau uang dokumen laporan keuangan pemasukan, pengeluaran, atau operasional, dan lain-lain. Jadi saya pakai simbol multi dokumen. Nah, selanjutnya itu setelah buat laporan keuangan dan menyiapkannya, lanjut ke bagian atau divisi pemilik. Nah, di pemilik ini review laporan keuangan. Nah, jadi melihat laporan keuangannya, lalu selanjutnya evaluasi kinerja keuangan. Nah, itu tuh mengevaluasi hasil keuangan dan menilai laporan keuangannya. Lalu selanjutnya buat keputusan keuangan. Nah, dia mengambil keputusan berdasarkan evaluasi yang tadi. Setelah itu selesai. Nah, di pemilik ini juga ada multi dokumen review laporan keuangan. Karena di sini dokumennya nggak cuma satu ya, ada beberapa, jadi saya pakai simbol multi dokumen, bukan dokumen. Nah, ya, itu dia flowchart yang telah saya buat. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan alur dari flowchart, dokumen per bagian yang dibutuhkan, dan juga bagian-bagian yang terhubung dengan bagian tersebut. Di sini alur transaksi dulu saya jelaskan. Yang pertama itu pelanggan ya. Nah, pelanggan ini melakukan apa saja sih? Pelanggan itu melakukan pemesanan produk, pelanggan membayar produk, dan pelanggan menerima produk yang dibeli. Nah, dokumen yang diperlukan pelanggan itu adalah formulir pesanan atau catatan pesanan. Nah, ketika pelanggan memesan itu harus ada formulir pesanannya. Lalu ada bukti pembayaran, misalnya kwitansi atau struk pembayaran. Nah, itu tuh untuk mengkonfirmasi kepada kasir bahwa sudah dibayar. Lalu ada nota pengiriman atau bukti penerimaan produk. Nah, ketika pelanggan menerima produk, harus ada bukti
penerimaannya. Lalu divisi bagian terkaitnya berhubungan langsung dengan kasir karena untuk proses pembayaran, lalu untuk proses penyerahan produk itu langsung dengan kasir. Yang kedua, alur transaksi pada kasir ya. Yang pertama itu kasir membuat faktur penjualan. Lalu kasir menerima uang dari pelanggan, kasir menyerahkan produk ke pelanggan, kasir menyetor uang ke bagian keuangan, dan kasir juga menerima konfirmasi dari bagian keuangan. Nah, dokumen yang dibutuhkan di bagian kasir itu adalah faktur, kwitansi pembayaran, bukti penyerahan, bukti store kas, dan bukti konfirmasi. Divisi bagian yang terkait yaitu bagian keuangan itu untuk pencatatan lebih lanjut, lalu untuk pencatatan bagian keuangan juga untuk menerima bocoran dan untuk konfirmasi. Jadi hanya bagian keuangan saja. Lalu selanjutnya alur transaksi dari bagian keuangan. Nah, bagian keuangan itu menerima setoran dari kasir, memeriksa setoran kas, lalu mencatat setoran di buku besar, menyiapkan laporan keuangan. Nah, dokumen yang dibutuhkan itu bukti setoran kas, dokumen setoran, buku besar, laporan keuangan. Divisi bagian terkait dengan bagian keuangan yaitu kasir dan pemilik. Nah, kasir itu untuk setoran dan pemilik untuk mereview dan keputusan dari laporan keuangan. Lalu di bagian pemilik atau divisi pemilik, pemilik itu menilai laporan keuangan, mengevaluasi hasil keuangan, dan mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. Nah, dokumen yang dibutuhkan itu laporan keuangan ya, yang tadi saya sebutkan, dan juga catatan evaluasi. Nah, divisi atau bagian yang terkait dengan divisi pemilik atau bagian pemilik itu adalah bagian keuangan untuk laporan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari menjelaskan dari flowchart, alur, dokumen yang dibutuhkan, dan bagian yang terkait. Saya ucapkan terima kasih.